Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Rianti Ningsih, NIM 21010400020. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang linguistik dan sosiologi. Batasan sosiolinguistik. Istilah sosiolinguistik muncul pada tahun 1952 dalam karya Harvard C. Currier yang merupakan gabungan dari kata sosiologi dan linguistik. Sosiologi adalah kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia di dalam masyarakat dan mengenai lembaga-lembaga serta proses sosial yang ada pada masyarakat. Sedangkan linguistik adalah bidang ilmu yang mempelajari bahasa atau bidang ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Yang selanjutnya adalah pengertian sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah ilmu yang mengkaji linguistik yang dihubungkan dengan faktor-faktor sosiologi, namun tidak meninggalkan kajian linguistik. Yang selanjutnya adalah pengertian sosiolinguistik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Suwito, sosiolinguistik memandang bahasa sebagai sistem sosial dan sistem komunikasi serta sebagai bagian dari masyarakat dan kebudayaan tertentu. Yang kedua, menurut J.A. Firman, sosiolinguistik adalah kajian tentang ilmu khas, variasi bahasa, fungsi-fungsi bahasa, dan pemakaian bahasa. Ketiga unsur selalu berinteraksi, berubah, dan saling mengubah satu sama lain dalam masyarakat. Yang ketiga, menurut Nababa, sosiolinguistik merupakan pengkaji bahasa dengan dimensi kemasyarakatan. Yang selanjutnya adalah pandangan sosiolinguistik terhadap bahasa. Sosiolinguistik memandang bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi atau alat untuk menyampaikan pikiran. Karena yang menjadi sorotan dalam sosiolinguistik adalah siapa yang berbicara, menggunakan bahasa apa, kepada siapa, kapan, dan apa tujuannya. Pandangan sosiolinguistik terhadap bahasa dapat dilihat dari fungsi-fungsi bahasa melalui sudut pandang. Yang pertama adalah penutur, yang kedua adalah pendengaran, yang ketiga topik, keempat kode, kelima amanat pembicaraan. Yang selanjutnya objek kajian sosiolinguistik. Objek kajian sosiolinguistik adalah aspek bahasa yang bersifat heterogen, yaitu bahasa dalam wujudnya setelah berimplementasi dalam tidak komunikasi. Yang kedua adalah sosiolinguistik meliputi kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, wacana, dialog, ideolek, dan dialek regional. Metode kerja sosiolinguistik. Metode linguistik merupakan metode linguistik yang dipakai untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk bahasa serta unsur-unsurnya dengan metode tanda-tanda fenotik. Yang kedua, metode sosiolinguistik biasa dipakai dalam mengumpulkan data seperti observasi, kuesioner, dan wawancara. Analisis dapat menggunakan metode statistik, yaitu untuk mendapatkan pola umum dalam berbahasa. Yang selanjutnya adalah masalah-masalah sosiolinguistik. Yang pertama, identitas sosial dari penutur. Contohnya, identitas sosial penutur terdiri dari anggota keluarga, ayah, ibu, kakak, adik, guru, murid, dan pejabat. Yang kedua, identitas dari pendengar yang terlibat dalam proses komunikasi. Contohnya, identitas sosial penutur terdiri dari anggota keluarga, ayah, ibu, kakak, adik, guru, murid, dan pejabat. Yang ketiga, linguistik sosial tempat peristiwa tutur terjadi. Contohnya, jika berada di perpustakaan, kita perlu berbuat dalam keadaan senyap, manakala dipandang bola kita boleh berbuat kuat. Yang keempat adalah analisis sinkronik dan diakronik dari dialek-dialek sosial. Contohnya, dialek sosial ini digunakan para penutur sehubung dengan kedudukan mereka sebagai ahli-ahli kelas sosial tertentu di masyarakat. Yang kelima, penelitian sosial yang berbeda oleh penutur akan perilaku bentuk-bentuk ujaran. Contohnya, dia mempunyai penilaian tersendiri yang tentunya sama atau jika berbeda, tidak akan terlalu jauh dari kelas sosialnya terhadap bentuk-bentuknya perilaku ujaran yang berlangsung. Yang keenam, tingkatan variasi dan ragam linguistik. Contohnya, setiap variasi sama ada dialek, varietas, dan ragam mempunyai fungsi sosialnya masing-masing.
Yang ketujuh, penerapan praktis dan penelitian sosiolinguistik. Contohnya masalah pengajaran bahasa, pembakuan bahasa, penerjemahan, mengatasi konflik sosial akibat konflik bahasa, dan sebagainya. Prinsip utama dalam hubungan interaksi antar individu dalam kelompok. Yang pertama, percapaian interaksi dan komunikasi. Yang kedua, akuisisi dan modifikasi kecakapan komunitif. Yang ketiga, sikap bahasa. Selanjutnya adalah kegunaan sosiolinguistik. Yang pertama, untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Yang kedua, dalam pengajaran bahasa di sekolah mempunyai peranan besar dalam kajian interaksi bahasa, menjelaskan menggunakan kata ganti. Yang ketiga, di negara-negara multilinguistik muncul masalah-masalah politik sehubungan dengan pemakaian bahasa untuk keperluan menjalankan administrasi negara dan pembinaan bahasa. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.